Sekitar 2 juta tahun yang lalu, di permukaan bumi yang masih sangat berbeda dari sekarang, manusia purba mulai menjalani hidup mereka. Hidup mereka hanya satu tujuan, bertahan. Mereka berkeliaran dari satu tempat ke tempat lain, mencari makanan dan tempat berlindung. Tak ada rumah yang kokoh, tak ada alat yang canggih, hanya tubuh, kecepatan, dan kejeniusan awal yang menjadi senjata. Mereka, perubahan besar datang ketika manusia berhasil menguasai api. Awalnya mereka menemukan api dari kebakaran alam atau letusan gunung berapi. Lama-kelamaan mereka belajar cara menyimpan dan membuatnya sendiri. Api bukan hanya memberikan panas dan cahaya. Ia melindungi mereka dari binatang buas, membuat makanan lebih mudah dicerna, dan menjadi titik temu yang mengikat kelompok mereka menjadi lebih erat. Dengan pemahaman yang semakin baik tentang dunia sekitarnya, manusia mulai membuat alat. Batu runcing digunakan untuk berburu dan memotong makanan. Tongkat dan anyaman dari rotan dibuat untuk menangkap ikan atau menyimpan barang. Kemampuan membuat alat ini bukan hanya mempermudah hidup, ia menandakan awal dari kreativitas dan pemecahan masalah yang akan menjadi ciri khas peradaban manusia. Bumi tidak selalu hangat dan ramah. Beberapa kali sepanjang sejarah, dunia memasuki zaman es yang panjang. Salju dan es menutupi sebagian besar daratan, membuat makanan sulit ditemukan. Manusia harus berpindah tempat mencari wilayah yang lebih hangat dan memiliki sumber daya yang cukup. Perjalanan yang panjang dan sulit ini menguji batas kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Dalam perjalanan mereka, manusia menemukan berbagai jenis makanan baru. Mereka belajar membedakan tanaman yang bisa dimakan dengan yang beracun, mengenali musim di mana buah-buahan akan matang, dan mengamati kebiasaan hewan untuk berburu dengan lebih efektif. Pengetahuan ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjadi dasar pengetahuan tentang alam yang sangat berharga. Selain mencari makanan, manusia juga perlu tempat yang aman untuk tinggal. Gua menjadi tempat perlindung pertama mereka, kemudian mereka belajar membuat rumah dari bahan alam yang ada di sekitar. Di dinding tempat tinggal mereka, mereka mulai meninggalkan gambar dan lambang. Ini adalah awal dari seni dan cara untuk menyampaikan cerita serta pengalaman mereka kepada generasi mendatang. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, terjadi perubahan besar yang mengubah wajah peradaban manusia selamanya. Revolusi pertanian. Manusia yang sebelumnya hanya mengumpulkan makanan mulai belajar menanamnya sendiri. Mereka memilih biji-bijian terbaik dari tanaman liar untuk ditanam di lahan yang subur dekat sungai. Dengan ini, mereka tidak perlu lagi berkeliaran mencari makanan. Mereka bisa menetap di satu tempat dan membangun komunitas yang lebih besar. Selain menanam tanaman, manusia juga mulai memelihara hewan. Hewan ternak memberikan makanan berupa daging dan susu, bulu untuk membuat pakaian, dan tenaga untuk membantu bekerja di ladang. Pemeliharaan hewan ini membuat sumber daya makanan menjadi lebih stabil dan memungkinkan komunitas manusia untuk tumbuh lebih besar dan lebih kompleks. Dengan adanya makanan yang cukup dan stabil, manusia mulai membangun kampung dan kemudian kota kecil. Rumah-rumah berdampingan membuat komunikasi dan kerjasama menjadi lebih mudah. Area umum digunakan untuk berkumpul, berdagang, dan mengambil keputusan bersama untuk kebaikan komunitas. Ini adalah awal dari organisasi sosial dan pembentukan struktur masyarakat yang lebih teratur. Peradaban manusia mulai berkembang pesat di sekitar sungai besar, seperti Nil di Mesir, Tigris dan Eufrat di Mesopotamia, Sungai Kuning di Cina, dan Sungai Indus di India. Sungai memberikan air yang melimpah untuk pertanian dan transportasi, membuat perdagangan menjadi lebih mudah. Kota-kota tumbuh menjadi pusat perdagangan dan kekuasaan, dengan populasi yang semakin banyak dan struktur masyarakat yang lebih kompleks. Dengan bertambahnya ukuran komunitas, diperlukan pemimpin yang dapat mengatur dan mengelola masyarakat. Raja atau kepala negara menjadi pemimpin yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, mengatur sumber daya, dan membuat hukum. Masyarakat mulai terbagi menjadi berbagai kelas dengan peran yang berbeda. Petani sebagai penyedia makanan, pengrajin membuat barang kebutuhan, pedagang menjalankan perdagangan, dan prajurit menjaga batas wilayah. Untuk mengatur masyarakat yang kompleks dan menyimpan pengetahuan, manusia mengembangkan sistem tulisan. Awalnya berupa lambang atau gambar yang mewakili benda tertentu, kemudian berkembang menjadi huruf-huruf yang mewakili bunyi bahasa. Tulisan memungkinkan manusia untuk mencatat sejarah, hukum, pengetahuan pertanian dan kedokteran, serta karya sastra dan
Seni semua ini bisa diturunkan ke generasi mendatang tanpa hilang atau berubah. Negosiasi antar pedagang. Jalur perdagangan seperti jalur sutra yang menghubungkan Asia dengan Eropa atau jalur perdagangan maritim di Samudra Hindia menjadi sarana penting untuk bertukar barang dan ide. Barang-barang berharga seperti sutra dari Cina, rempah-rempah dari Nusantara, dan emas dari Afrika diperdagangkan ke seluruh dunia, membawa kekayaan dan kemajuan bagi daerah-daerah yang terhubung. Selain barang dagangan, perdagangan juga membawa perpindahan budaya dan pengetahuan. Bahasa baru dipelajari, cara berpakaian dan memasak berubah, serta keyakinan dan filosofi menyebar ke berbagai daerah. Pengetahuan tentang matematika, kedokteran, astronomi, dan teknik membangun juga ditukarkan antar peradaban, membuat setiap komunitas semakin cerdas dan mampu mengatasi tantangan. Hidup dengan lebih baik. Dengan kekayaan dari perdagangan dan pengetahuan yang semakin banyak, peradaban mulai membangun bangunan ikonik yang menjadi bukti kemajuan mereka. Piramida sebagai tempat pemakaman raja, kuil sebagai tempat ibadah, dan candi sebagai pusat budaya dan agama semua dibuat dengan teknik yang sangat canggih untuk zamannya. Bangunan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan teknik manusia, tetapi juga nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh peradaban tersebut. Sekitar abad ke-8 dan ke-19, dunia memasuki era revolusi industri. Penemuan mesin uap mengubah cara produksi. Barang dari dibuat secara manual menjadi dibuat dengan mesin di pabrik. Cetak huruf membuat buku dan informasi lebih mudah diakses oleh banyak orang. Mesin pertanian meningkatkan hasil panen secara signifikan, sementara kendaraan bermesin mempercepat transportasi barang dan orang. Semua ini membuat produksi dan perdagangan menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan berkembangnya industri, kota-kota tumbuh dengan sangat cepat menjadi pusat produksi dan perdagangan. Pabrik-pabrik menyediakan pekerjaan bagi banyak orang, membuat mereka berpindah dari desa ke kota. Meskipun membawa kemajuan ekonomi, perkembangan kota industri juga menghadapkan tantangan baru seperti polusi udara dan air, serta kondisi hunian yang kurang baik bagi sebagian pekerja. Revolusi industri membuat perdagangan antar benua menjadi lebih besar dan lebih kompleks. Kapal besar dan alat komunikasi yang canggih memungkinkan perusahaan untuk menjual produk mereka ke seluruh dunia dan mendapatkan bahan baku dari berbagai negara. Ini membuat hubungan antar negara semakin erat dan membentuk ekonomi dunia yang saling tergantung satu sama lain. Pada abad ke-20 dan awal abad ke-21, revolusi informasi mengubah dunia dengan cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Penemuan komputer dan internet menghilangkan batasan waktu dan jarak dalam komunikasi dan akses informasi. Orang bisa berbicara dengan keluarga atau teman di negara lain secara langsung, mencari informasi tentang segala hal dengan cepat, dan melakukan aktivitas seperti berbelanja atau bekerja dari rumah. Teknologi, informasi mempercepat proses, globalisasi, hubungan antar negara dan budaya menjadi semakin erat. Makanan, musik, film, dan gaya hidup dari satu negara mudah dikenal dan diterima di negara lain. Perusahaan bisa memiliki kantor dan pabrik di berbagai negara, sementara orang bisa bekerja untuk perusahaan di luar negeri tanpa harus pindah tempat. Globalisasi membawa kesempatan baru untuk kerjasama dan pertukaran budaya, tetapi juga menghadapkan tantangan dalam menjaga identitas budaya lokal. Dengan semakin eratnya hubungan global, negara-negara menyadari pentingnya kerjasama untuk menghadapi tantangan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Perubahan iklim, pandemi penyakit, dan kemiskinan global adalah contoh isu-isu yang membutuhkan kerjasama seluruh dunia. Kerjasama antar negara juga membawa kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan pengembangan sosial yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Dan meskipun telah mencapai kemajuan yang luar biasa, peradaban manusia menghadapi tantangan besar di masa depan. Perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia mengancam kelangsungan hidup kita dan alam sekitar. Kemacetan perkotaan, polusi, kemiskinan, dan ketidaksetaraan masih menjadi masalah yang perlu dipecahkan. Namun manusia tidak pernah menyerah di hadapan tantangan. Kita selalu mencari cara untuk mengatasi masalah dan membuat dunia menjadi lebih baik. Untuk mengatasi tantangan masa depan, manusia terus melakukan inovasi dan penemuan baru. Energi terbarukan akan membantu kita mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengatasi perubahan iklim. Teknologi transportasi masa depan akan membuat perjalanan lebih cepat dan aman. Penjelajahan luar angkasa
membuka peluang baru untuk menemukan sumber daya dan bahkan tempat tinggal baru bagi manusia. Teknologi medis yang semakin canggih akan membuat kita hidup lebih sehat dan lama. Masa depan peradaban manusia tidak hanya tentang teknologi yang semakin canggih, ia tentang kita semua bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih damai, sejahtera, dan lestari. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga planet ini agar tetap baik bagi generasi mendatang. Dengan kerjasama, kreativitas, dan cinta pada sesama manusia serta alam sekitar, kita bisa membangun peradaban yang lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya. Sejarah peradaban manusia masih terus ditulis dan bab selanjutnya ada di tangan kita semua.